Gini ya Mas, saya mau nanya ya. Kan orang seperti Anda itu orangnya nggak pernah percaya adanya hantu. Nah di sini saya mau nanya. Terus kalau seandainya ada orang yang nyari pesugihan itu, cara kerjanya gimana? Kalau makhluk halus, itu nggak ada itu. kalau makhluk halusnya atau hantunya itu nggak ada, terus bukankah yang namanya orang nyari pesugihan itu meminta bantuan atau menyembah makhluk halus? Terus kalau makhluk halusnya atau hantunya nggak ada, terus cara kerjanya seperti apa? Nah, itu istilahnya tahayul, namanya tahayul kan. Jadi orang itu kan punya keyakinan, percaya dengan keyakinan ya, keyakinan tahayul. Itu kan di logikanya, kalau dilogikakan sebenarnya itu kan kita berpikir secara tak rasional. Kalau kita hantu itu kita mengada-ngada dari pikiran yang nggak ada, diada-adakan melalui pikiran. Memang kayak gitu. Ya kan, aslinya nggak ada, diada-adakan dari pikiran, terus dirasa-rasakan seolah-olah ada, dirasa-rasakan seolah-olah ada, padahal nggak ada. Orang ketakutan setengah mati itu imajinasi itu, karena dia dalam pikirannya itu terisi apa ya namanya, sebuah gara atau terisi dengan pemikiran adanya itu, orang sampai terimajinasi seperti nyata gitu, seperti nyata, sampai dirasakan merinding bulu kuduk pada merinding. Itu kan saking rasanya dia besar, merasakan secara benar-benar yang tenang gitu. Tapi kalau katanya orang melihat kuntilanak gitu, sebenarnya saya sendiri jujur ya, dari tahun-tahun berapa ya, 6 tahunan yang lalu saya itu mencari kebenaran atas doktrin hantu itu. Saya mencari kebenarannya. Cari kebenarannya melalui apa? Ya saya melalui jalan malam itu. Di malam-malam, hari jam 12 malam, jam 1 malam, saya keluar rumah, dan itu jauh dari rumah. Saya keluar jalan arah sungai, arah kebun atau alas gitu ya, yang benar-benar sepi ya. Kalau orang desa mengatakan wingit, angker, tapi aku nggak peduli, wes aku nggak percaya kan. Aku nggak percaya, aku nggak peduli, aku pengen ngerti kebenaran aneh pora gitu. Tapi nggak ketemu. Ongkar dari yang katanya pohon apa namanya, pohon kluweh itu kan, wah aku lewat kuno kok tiba-tiba neng gandul-gandul ireng-ireng. Wah aku lewat ora neng apa-apa. Aku lewat kuno jam 12 bengi ora neng apa-apa. Neng apa-apa itu. Terus ana wong cerita dari tanggul sungai itu, kalau tiap jam 12 malam ada gendoso lewat, yang katanya orang desa itu kan. Aku nengkono adus ya, mandi jam 1 malam. Bahkan duduk di jembatan itu ya dari jam 12 malam sampai jam 2 itu nggak ketemu apa-apa, yang ada cuma bulan dan bintang, nyamuk itu, suara katak, suara belalang itu. Mungkin hantunya takut nemuin. Ayo gak gelem dulet karo aku, mungkin kuwi. Nanti kan cara pikir kayak kita berpikir itu loh. Coba lah ya, belajar untuk berpikir rasional supaya apa gitu loh. Supaya hidup kamu itu terarah gitu loh. Dan kalau kamu punya keyakinan dipakai juga nggak apa-apa, tapi sekali-kali berpikir rasional itu lebih bagus gitu loh. Ya kan? Lebih bagus sekali-kali berpikir rasional gitu. Kalau kamu hanya dengan satu keyakinan itu saja, kamu akan dalam sehari-hari itu pasti adanya itu cuma was-was dan ketakutan nanti gitu loh. Yang ada cuma ketakutan melulu gitu. Tapi apa ya, tentang itu orang harus berpikir rasional, itu apa bisa diterima oleh semua orang? Apa orang-orang bisa? Ya memang nggak bisa langsung spontan orang terus berpikir, karena gini loh ya,
di negeri kita ini udah puluhan tahun gitu loh. Dari zaman Rojo sebelum zaman aja. Ya. Jadi bukan hanya di negeri kita. Dulu sejak motor ini ganggu brengsek motor. Jadi ya bukan hanya di negeri kita ya, yang seperti ini tuh bukan hanya di negeri kita, banyak sekali. Afghanistan, ya kan, bahkan tokan dari negeri-negeri Asia itu kan berkeyakinan semacam itu kan, kayak ada ini. Nah, pola pikir kita itu dilatih sejak dulu kala, dari ribuan tahun dilatih berpikir yang nggak rasional, dilatih nengkono. Makanya kalau kamu tadi bertanya apakah orang itu bisa melihat, ya nggak bisa, secara spontan tuh belum bisa gitu loh. Apalagi orang-orang kecil. Orang kecil itu kan dari segi pengetahuan, dari segi wawasan itu kan rendah. Orang-orang kecil kan rendah pengetahuan, IQ-nya kan nggak sampai ke situ gitu loh. Itu kan bener kan? Nah, menurut aku sih tetap nggak mungkin langsung diterima secara spontan, nggak bisa. Secara pelan-pelan pasti mereka akan pahami gitu. Kalau mereka menonton dan mendengar video ini nanti, dia akan memahami. Tapi bukan berarti untuk meninggalkan agama atau keyakinannya, bukan. Arah dan tujuan untuk berpikir rasional itu supaya kita itu bisa bekerja sama gitu. Kan selama ini kita lihat wah yang ada kan kesenjangan. Karena kesenjangan kan ada yang yakin ini, ada yang yakin itu. Ada yang nggak yakin ini, ada yang yakin ini. Akhirnya kesenjangan terus ya. Nah, ayo sama-sama gitu loh. Kita jalin kesatuan itu dengan berpikir rasional. Jangan kita membicarakan soal keyakinan. Jangan. Keyakinanmu ya keyakinanmu, keyakinanku. Nanti ditanggung sendiri-sendiri kebenarannya itu gitu loh. Ditanggung sendiri-sendiri. Yang kita utamakan adalah kerjasama supaya membangun negeri ini benar-benar dalam keadaan bahagia, adem, tentrem. Itu yang paling utama. Gitu. Terus tentang pesugihan itu gimana? Kalau nalar tentang pesugihan ya tak jelasin. Kalau menurut saya kan aku nggak percaya hantu nih, nggak percaya hantu. Saya tak balik, aku balik pertanyaan ini. Orang memvonis tetangganya katanya dia memelihara tuyul. Apakah kamu itu menamati dia itu 24 jam? Kalau seandainya orang itu percaya dan seyakin-yakinnya sampai memvonis tetangganya itu orang yang menjalankan pesugihan, apakah dia yang benar-benar memvonis itu tadi itu menamati kehidupannya itu selama 24 jam itu full gitu loh? Enggak kan? Enggak mungkin. Lah kamu simak itu kalau enggak 24 jam itu berarti kan orang yang kamu vonis itu malah kehidupannya beruntung gitu loh. Dia bebas bergerak karena kamu sudah memvonis. Kamu kan jadi acuh tak acuh kan kalau kamu memvonis kayak wong pesugihan, acuh tak acuh wis kowe. Iya. Kamu jadi acuh tak acuh, nggak peduli dengan gerak-geriknya, kamu sudah nggak peduli, kamu yakin dia pelihara tuyul kan gitu kan. Padahal dia itu sangat beruntung karena kamu tidak memperdulikan kehidupannya gitu loh. Ya di logika kayak gitu. Jangan-jangan nanti dia bisa kaya songkok maling atau songkok bisnis yang gelap atau bisnis yang apa kan nggak ngerti kamu. Cara logikanya ngono. Tapi berarti orang pesugihan itu nggak ada gitu. Nah, aku gak percaya hantu kok pesugihan menang. Pesugihan ini kan mesti nyembah hantu, minta bantuan sama hantu atau setan. Mulanya itu ditamatke 24 jam kalau memvonis tetangga. Kayak wingi tuyul, tamatno 24 jam gerak-geriknya itu bagaimana gitu loh. Supaya kamu itu mencari bukan hanya mencari pembenaran atas tuduhanmu, tapi carilah kebenaran atas tuduhanmu gitu loh. Saya kira seperti itu saja. Bisa masuk akal. Ya terima kasih. Sudah jelas. Jadi untuk teman-teman itu yang masih suka tahayul, kalau ada orang memvonis tetangganya, coba diselidiki selama 24 jam berhari-hari sampai kamu puas, sampai kamu menemukan kebenarannya. Jangan asal vonis sampai kamu tidak peduli dengan gerak-geriknya dia kok sudah
ngerti-ngerti kok kaya menumpuk harta, kamu nggak ngerti gerak-geriknya kan. Makanya itu, kalau kamu sudah memvonis itu harus dicari kebenarannya, jangan cuma memvonis setelah itu kamu acuh tak acuh. Wah, nanti dia kaya, kamu semakin fanatik loh. Kamu tidak memperhatikan gerak-geriknya kok. Setelah dia kaya, kamu baru fanatik, benci dan ini dan itu. Salah itu kamu sendiri. Kamu memberi peluang untuk dia kan gitu. Itu secara logika kalau pikiran pakai rasional gitu. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, kita tuduhkan, kita vonis ke orang lain itu kita harus bisa buktikan itu. Cari kebenarannya, jangan mencari pembenaran atas tuduhan kita. Yakin itu pembenaran itu namanya. Cari kebenarannya gitu. Oke, teman-teman, saya kira itu saja tadi dari tanya jawab dan penjelasan tentang tahayul gitu ya. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini ya.